Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup H ingin mempresentasikan bagaimana cara membuat proyek yang membuat advertising yang telah kami kerjakan. Di sini kami ada Bima Purnama Mandala Putra, Dega Pandegani, Farhan Bambang Bagaskara, Ronaldo Nugroho, dan Rizky Maulana. Ya, saya akan menjelaskan tentang eksterior. Eksterior memiliki arti berada di permukaan luar. Eksterior merupakan kebalikan dari interior. Penataan dan pemilihan komponen untuk bagian luar. Lampu, objek yang digunakan curve pad untuk membuat penutup lampu dan lampunya sendiri menggunakan poin. Yang kedua, rumah. Temboknya dibikin dari cube, pintunya dari plan, gagang pintu dari silinder. Yang ketiga itu ada halaman. Halamannya dibuat dari plan yang terpisah-pisah. Batunya terbuat dari spare yang di sculpt supaya berbentuk sedikit random. Dan yang terakhir ada pohon yang kita ambil contohnya dari YouTube yang diedit dengan blue screen. Terima kasih. Ya, yang kedua ada ruang tamu. Di sini pertama ada meja. Untuk objek meja di sini menggunakan kubus 5 buah yang dipanjangkan kemudian diperkecil sesuai kebutuhan. Lalu untuk kacanya menggunakan pen yang dibentuk sesuai gambar di atas. Untuk hiasan mejanya menggunakan curve circle dan curve pad setting curve. Terus yang selanjutnya ada sofa. Di sini untuk membuat sofa, saya menggunakan beberapa kubus yang diatur sedemikian rupa menyesuaikan bentuk rangka sofa dan bantal untuk sofanya. Lalu ada desain seluruh ruang tamu, di mana dalam pembuatannya itu menggunakan kubus yang bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan ruangannya, kemudian menghapus beberapa bagian dari kubus dan melubangkan sebagian sisinya yang akan dijadikan jendela, serta ditambahkan beberapa objek lain. Yang terakhir ada karpet. Karpetnya di sini menggunakan pen yang disesuaikan ukurannya, kemudian mengganti materinya. Selanjutnya kamar tidur. Kamar tidur di sini berukuran sekiranya 3x3. Terdapat satu tempat tidur, satu lemari, satu meja belajar, dan satu jendela, satu kursi belajar, satu kursi meja belajar, dan lampu. Untuk kasur, saya membuatnya dengan kubus dan berbagai macam objek lainnya di sini. Dan juga untuk buat lemarinya ini menggunakan kubus juga. Untuk silinder gagang pintunya ini saya menggunakan silinder, dan meja belajarnya juga. Nah, untuk jendelanya terutama saya lubangi dulu temboknya, baru diberi objek jendela. Dan seperti itu. Dan di sekitar sini ada lampu di atasnya. Terima kasih. Ya, di sini ada kamar mandi. Next. Di kamar mandi terdiri dari bak mandi, toilet, dan shower. Next. Di bak mandi sendiri, untuk membuat bak mandi, pertama masukkan objek kub dan silinder. Gunanya silinder akan menginstrak oleh objek kub. Setelah itu copy objek tersebut, kemudian di Friends kembali untuk membuat bolongan di tengah. Next. Toilet di sini saya hanya menggunakan scale dan extrude
Lalu sekali lagi selanjutnya tekan Ctrl R untuk menambahkan lingkaran di tepi sekitar kaki. Next. Shower di sini hanya menggunakan kubus, ada objek di dalamnya, hanya terbuat kubus dan silinder lalu dikasih modifier solidify. Terima kasih. Lalu bagian dapur. Objek pertama yang akan saya bahas di sini ada wastafel. Dapat dilihat objek itu hanya terbuat dari kubus dan silinder. Hanya saja sandaran keran memakai plan atau kotak datar yang dikasih modifier solidify. Lanjut. Lalu ini ada kulkas. Di sini kulkas hanya menggunakan kubus, jelas. Lanjut. Lalu ada lemari gantung. Ini lemari gantung juga hanya menggunakan kubus dan silinder. Untuk tanaman hias, di sini menggunakan objek curve circle dan curve path. Lalu pada objek curve-nya terdapat beberapa set kanan. Lalu ada meja makan. Ini juga hanya menggunakan kubus yang digabung-gabung. Lanjut. Di sini lampu yang saya gunakan pada dapur. Di sini ada 2 jenis lampu, yaitu lampu point dan spot. Yang point itu untuk lampu utama pada dapur, yang spot itu untuk menyorot detail-detail yang ingin diperjelas. Lanjut. Lalu ini ada lukisan. Lukisan ini hanya terbuat dari plan, dan ini lukisannya diambil dari Unsplash dari Victor Grabar, dari Victor. Ya, udah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang storyboard. Nah, storyboard adalah papan cerita, bentuknya menyerupai komik, di mana ada gambar yang berurutan merangkai cerita, fungsinya untuk memvisualisasi naskah atau cerita. Nah, ini di scene yang pertama, sequence pertama, itu ada kita mengambil long shot, ya, menampilkan halaman depan rumah. Nah, di scene yang kedua, scene masuk dalam rumah, yaitu dengan pengambilan medium shot. Nah, itu masuk ke ruang tamu. Nah, di bagian kedua kita menggunakan establishing shot, menampilkan full dari ruang tamu. Nah, dan yang ketiga kita melakukan close up furnitur yang ada di ruang tamu. Kita langsung ke scene yang ketiga, sequence 1, itu ada medium shot dari kamar tidur, dan sequence 2 kita melakukan medium shot lagi, mengambilkan di scene yang keempat, sequence 1 kita menggunakan medium shot cut dari tadi kamar tidur ke kamar mandi. Dan ada scene yang kelima terakhir, yaitu pengambilan mengambilkan medium shot lorong menuju dapur. Nah, di scene yang keenam, sequence 1 cut ke dapur, full ruangan dapur. Ya, terima kasih. Cut nih. Cut door.